Hello, hello, hello. Welcome back my YouTube channel Nase. Oke teman-teman semua, baik yang muda maupun yang tua, para pecinta kacana khususnya. Balik lagi dengan saya Lian Aquatic di sini dan saya sedang mampir dan bermain untuk mencari ilmu bersama Mas Rusdi ya. Ini Mas Rusdi ini kalau di Cana terbilangnya cukup banyak ilmunya untuk di bidang Marulius dan Marulioides ya, atau yang biasa disebut Yellow Centaurum, Red lah. Pokoknya bagian-bagian itulah. Nah, kita di sini mau mengulik-ulik nih tentang gimana sih cara naikin bunga, treatmentnya gimana yang gampang, cara naikin warna yang gimana yang gampang. Karena di sini saya lihat-lihat koleksi-koleksinya ini banyak banget, dari yang size 13 cm sampai 15 cm full cabung. Terus sampai size jumbo-jumbonya juga. Oke, jadi kita kenalin aja nih sosok Mas Rusdi ya. Mau sedikit nanya-nanya nih Mas. Ya, tentang gimana sih kalau Mas Rusdi nih kayak untuk pakan atau untuk progresnya nih bagusnya gimana sih? Kalau kita nanya aja dulu buat bunga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Lian ya, Iya. udah nyempetin waktunya nih ke rumah saya. Nah, siap. Untuk perihal bunga ya perihal bunga itu sebenarnya masih nggak ada namanya treatment khusus tuh nggak ada. Semua saya samain, mau itu size kecil, size gede, semua sama kok. Perawatannya sama, pola makannya juga sama. Untuk pakan yang saya pakai sampai saat ini untuk bunga itu hanya cacing, nggak ada. Cacing. Iya, cacing, nggak ada pertambahan kayak pelet, nggak ada, terus ulet-ulet nggak ada. Saya cuma pakai cacing kok, karena satu hemat, terus barang mudah didapat, awet juga gitu. Terus juga untuk ya kalau mau progres gitu ya, progres itu kan kita balik lagi ke si ikan sama ke rezeki kita ya. Kita nggak bisa memaksakan gitu, tapi namanya orang-orang kan berbeda-beda. Ini kan menurut saya nih Mas sebelumnya nih jadi saya nggak bisa ngejudge satu orang atau yang lain gitu bahwasannya harus seperti ini, karena kan beda-beda, tempat beda, waktu beda, dan juga treatmentnya juga beda gitu. Jadi kalau untuk saya, untuk bunga itu biasa saya pakai air bening atau enggak ditambah pakai kelakai ya kan, supaya lebih kering lagi prosesnya. Terus untuk pola makan, saya pola makannya mungkin agak sedikit miris ya. Sebagai kiper miris gitu. Mirisnya itu karena jarang ngasih makan gitu. Jarang sistem puasa. Saya jarang ngasih makan, satu juga jarang nguras gitu. Karena kenapa? Karena menurut saya kalau ikan kebanyakan makan juga kurang bagus di jor makan, terus juga body juga kurang dapet. Sama kalau masalah ganti air, biasanya yang saya alami nih, ikan keseringan ganti air itu malah agak lebih lambat, lebih lelet gitu. Untuk glowingnya itu lebih lambat lah, timbang yang ganti air yang mungkin kalau saya ya, kadang kalau sempet gitu, paling cepet itu 2 bulan sekali paling cepet ganti air gitu. 2 bulan sekali. Oke, saya ada pertanyaan sedikit ya. Khususnya tadi Mas Rusdi juga ngomong kan pakan cacing nih. Sedikit pertanyaan dari saya Mas Rusdi ya. Jadi yang saya lihat-lihat nih di media Facebook, tentunya di grup-grup Cana nih, itu ada kayak pelet-pelet khusus nih, dan banyak yang videoin tentang progresannya menggunakan pelet ini, terus tentang kayak udang ini gitu loh, udang kering. Menurut Mas Rusdi begitu gimana? Apa Mas Rusdi udah pernah nyobain sendiri atau belum? Kalau untuk nyoba pelet, mungkin sebutannya dulu ya, zaman dulu itu bukan pelet, sekarang mungkin pelet ya, karena campur-campuran bikinan sendiri gitu. Kalau saya sebutnya dulu burger. Burger. Berarti kalau burger nih kalau kurang lebih kayak discuss gitu. Iya betul, karena mungkin basic saya di ikan gitu. Jadi sebutannya tuh burger. Kita buat pakan sendiri dengan ya komposisinya ya untuk bahan bakan yang hidup, yang gizi tinggi, kita satuin jadi satu. Gimana caranya tuh? Jadi satu butir yang mungkin gizi dalam protein itu luar biasa tinggi gitu ya.
Walaupun ya kan kebanyakan dari kita kan mikirnya itu kan hajatnya ya, pengennya kayak gimana gitu ya kan, pengennya kan bagus. Padahal ya ada resikonya satu gitu. Menurut saya itu beresikonya itu kalau misalkan kita salah dalam penakaran atau dalam porsi makannya, itu kan balik lagi ke si ikan yang nantinya ya kita sih amit-amit gitu ya, yang nantinya kan ya semoga aja sih nggak terjadi apa-apa ya, nantinya ya umurnya pendek lah atau bisa sudden death lah karena tiba-tiba kita jejelin pakan ini pakan itu. Jadi kalau menurut saya sih ya itu, saya mendingan lebih baik pakai cacing, atau kalau mau main warna ya saya pakai udang. Walaupun maaf, ada yang saya buat, memang saya buat sendiri itu udang yang memang khusus buat saya, bukan untuk dijual gitu, karena kan saya kan kerja gitu ya mas ya. Saya kerja nggak mungkin istri saya kalau misalnya saya kerja saya suruh cari pakan, enggak. Jadi itu pakan darurat aja, buat kayak ibaratnya kalau lagi darurat ya darurat gitu. Jadi kalau untuk pakan harian saya biasa pakai cacing gitu, untuk bunga. Untuk warna saya pakai udang basah, udang sawah gitu. Jadi semua balik lagi ke alami lah ketimbang yang pakai pelet. Kalau pelet kan kita tahu udah banyak campurannya ya kan gitu. Menurut Mas Rusdi nih, buat mecahin bunga paling tepat, paling perfect tuh kayak gimana sih? Pecahin cabung kali. Iya, Cabung dulu ya, baru betul. tahapnya kan ke bunga. Betul. Bunga solid. Jadi awal mulanya itu pasti saya menggunakan air bening. Air bening, saya udah pernah nyoba pakai daun pisang, daun ketapang, sampai terakhir ini yang saya pakai yang pakai saat ini gitu, saya pakai kelakai gitu. Dari sekian banyaknya treatment, mungkin saya cocok di kelakai ya. Kenapa saya bilang cocok di kelakai? Satu, dia nggak ngerubah warna dari si air tersebut, nggak gampang hancur, terus juga nggak nyebabin bau berlebih gitu. Karena kan saya kan yang mas tahu sendiri gitu ya, saya mah orangnya jarang nguras mas. Tolong. Terus kalau untuk mecahin cabung ya, kita balik ke pemilihan bahan sih mas. Menurut saya gitu, kalau misalkan bahannya jelek, kurang bagus gitu, bara tipis, gimana mau cabung gitu. Ini bahannya, ini bahan maksudnya ikan ya? Bahan ikan, bukan bahan cuy. treatmentnya ya? Iya, bahan Oke, treatment cuy. ikannya. Iya, bahan. Berarti kayak balik lagi ke si ikan nih, kayak kualitasnya ya kalau menurut saya. Menurut Ini saya kan sih ada. balik ke gen. Nah ya, ada, karena menurut saya juga pribadi kan ada yang genetiknya nih bagus buat di warna ya. Iya. Ada yang bagus buat di bunga. Itu bener gak sih kalau menurut Mas Yus sendiri? Menurut saya itu benar Benar, sekali gitu. ya. Cuman kan gini loh, ada yang maksudnya memaksakan ya. Memang ikan gen warna gitu, bunganya memang agak seret gitu ya, tipis gitu. Kalau menurut saya ketika ikan itu gen warna, kenapa nggak dilanjutannya di warnanya gitu. Kalau masalah bunga kan untuk pandang-pandangan lebih enak di warna sih mas, timbang bunga gitu. Kita kalau ngelihat ikan maru terutama ya YS apalagi red barito, ngelihat warnanya merah atau kuning atau oranye gitu ya, pekat, itu lebih seneng saya ketimbang ikan bunga Ya, gitu sampai ke doang atas gitu ya kan, warnanya nggak ada ya. butek ya. Iya, jadi kayak nggak enak dilihatnya gitu mas, bener lah. Cuman ya balik lagi ke si ownernya gitu. Mungkin kan banyak nih teman-teman atau suhu-suhu yang lain yang lebih seneng di bunga gitu, karena kan gengsi di bunga itu luar biasa ya mas. Nah. Di Maru tuh bunga bukan di warna gitu. Kalau ngeliat emperoran gitu kayaknya seneng aja gitu, padahal mas saya mah kurang suka kalau bohong. Ini Mas Rusdi, kan Mas Rusdi juga grup admin TSK nih ya, Tangerang apa? Tangerang Snackhead Keeper. Oke. Si Rizky itu. Nah, saya juga masuk di grup itu kan, ngeliat Mas juga nih sering nih kayak upload tentang progresannya. Ini kayaknya saya pernah ngeliat, kalau saya inget tuh progres di galon, bener gak sih? Iya. Saya maaf ya, bukannya pro kontra ya. Progres galon tuh pro kontra sebenarnya ya. Ada yang seneng, ada yang enggak, ada yang mencibir, ada juga yang ibaratnya ya mengiyakan bahwasannya galon itu luar biasa hasilnya gitu. Dan yang saya alami nih, ikan yang saya pajang-pajang di depan itu alhamdulillah rata-rata itu alumni galon. Alumni galon, alumni militer lah ibaratnya. Karena kan saya didik di galon tuh kacau ya. Jarang nguras, jarang makan, tapi hasilnya luar biasa alhamdulillahnya gitu. Allah kasih saya rezeki bahwasannya saya bisa gitu. Jadi yang mas lihat di depan itu ya alhamdulillah hampir rata-rata itu
ada progres galon, ada juga pun ada pun yang progres di tank itu pun di situ-situ aja, Berarti nggak dipindah-pindah. semi outdoor itu ya Iya jatuhnya, semi semi outdoor, karena kan saya ngejemur juga paling enggak itu matahari kena rumah saya itu dari jam 7 sampai jam setengah 9 tuh udah matahari udah tutup genteng gitu. Oh, oke. Nah, untuk ini Mas Rusti saya mau nanya ya. Karena pribadi saya juga saya pernah nyobain nih. Dulu lagi viral nih. Jemur galon ya. Bunga banyak segala macam nih. Saya mau nanya. Untuk tingkat kematian, semisal Mas Rusdi beli ikan 30 ekor. Itu sampai dia jadi, itu berapa ekor sih yang mati karena dijemur? Bukan mati dijemur gitu. Oh, Jadi gini. Setiap treatment itu beresiko ya Mas ya. betul, Asli pasti. beresiko. Cuman kalau yang saya alamin gitu di galon, saya misalkan beli barang ya kata Mas tuh 30. Ya. Resiko ikan gagal cabung. Nah, ya. Paling enggak beberapa itu pasti jadi. Nah, beberapa juga pasti ibaratnya kalau emang rezekinya emang nggak ada gitu mati itu pasti ada. Terus resiko yang paling sering saya dapat itu gigit ekor. Gigit ekor. Karena mungkin ya satu ikan galak karena kan jarang makan. Kedua dia lingkupnya muter aja gitu. Jadi ya gigit ekor itu kemungkinan ya 20% lah dalam ibaratnya 30 ekor itu. Jadi entah itu gigit ekor, entah juga dia kayak finrut. Oh, karena kepanasan Dia mungkin satu ya. panas, kedua air nggak ganti-ganti. Oke sih. Mungkin pendapat saya sih untuk yang saya tanya ini untuk pakan dan treatment cukup segitu dulu aja ya Mas Rusdi ya. Ntar nih kita mau lanjut di video selanjutnya mungkin saya Boleh. mau lihat-lihat nih tentang gimana sih galonnya nih. Katanya sih full cabung semua ya. Iya. Bunga udah bunga malah jadi bunga ya. Nah, itu saya mau tungguin tuh. Makasih juga Mas Rusdi untuk masukan-masukannya untuk Ini treatmentnya. saya mau nambahin satu boleh. ya. Bagi yang main maru gitu ya. Kayak bertanya nih banyak juga yang nanya Mas, kira-kira perubahan maru itu bisa dilihat dalam jangka waktu berapa lama dari semenjak kita keep dari WC-an ya. Betul. Atau enggak kita kalau dari baby kan lain cerita, kita harus Ya, pembesaran nih. betul. Kalau ses untuk progres bunga kan ses 12 ke atas gitu. Untuk jangka waktu yang saya alamin gitu ya, paling cepet sebulan setengah itu udah kelihatan perubahan. Sebulan setengah ya. Sebulan setengah itu harusnya udah ada perubahan. Ya paling lambat 3 bulan tuh ada perubahan gitu. Tapi nggak bisa jadi patokan dia bakal full cabung. Enggak. Balik lagi ke si gen ikan itu tuh gimana? Saya bilang pemilihan bahan juga harus teliti ya kan, nggak bisa salah-salah. Teman-teman mungkin bisa memilih lagi untuk mau lari kemana, tentang bunganya, memilih bunga atau warna naik duluan. Ya balik lagi ke tipikal orang masing-masing, nggak perlu menurut saya sih nggak perlu dengerin omongan orang ya. Karena yang warnanya naik sekalipun naik itu pun cakep ya, nggak, walaupun nggak usah ada bunga-bunga ya. nggak usah. Begitu juga sebaliknya, bunga penuh cuman warnanya nggak ada, buat apa di mata gitu betul. kan. Jadi harus balance lah ya. Betul, harus balance. Jangan kemana-mana, pokoknya lanjut ditonton terus. Ini video. Nanti ada video selanjutnya sih ya. Saya mau lihat koleksi-koleksinya Mas Rusdi gimana. Untuk sementara treatment tentang bunga, tentang menaikkan warna, menurut saya sih udah cukup ya. Tadi penjelasannya udah banyak tentang kayak pakan cacing, mulai dari cacing, tentang air treatment kelakai. Ya untuk teman-teman bisa mungkin diikuti atau saran dari Mas Rusdi nih dipakai. Dari kemana-mana tonton terus di Line Aquatic. Thank you udah nonton, komen, like, subscribe.